Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Puji. Bu Puji gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia, semoga sejahtera. Amin. Amin ya Allah, amin. Kita melakukan coaching hari ini ya Pak ya. Siap Bu. Kira-kira apa yang mau kita capai ini Pak? Yang ingin saya capai adalah rencana kerja saya Bu depannya, dalam arti rencana kerja yang saya ingin capai ke depannya untuk pembelajaran lebih baik lagi pada siswa. Menurut Bapak, bagaimana sekarang pembelajaran yang Bapak laksanakan? Pembelajaran yang saya laksanakan, ya mungkin saya memberikan metode ceramah Bu. Jadi nggak begitu ya menarik gitu. Jadi mungkin lebih menarik lagi saya menggunakan metode-metode lain kali Bu. Seperti? Ya kayak metode kayak anak-anak itu kita berikan menonton gitu, audio visual gitu. Jadi mungkin ketika anak untuk kita ajari bukan hanya materi, tapi ada yang dilihat film video yang berkaitan dengan materi, mungkin lebih menarik lagi ke depannya pembelajaran yang saya lakukan. Sejauh ini pada proses pembelajaran sebelum yang Bapak rencanakan tadi, Bapak ada problemnya apa? Ada Bu problemnya. Problemnya dari segi saya menggunakan alat apa namanya, InFocus Bu, gitu. Karena InFocus itu sedikit di sekolah saya, sehingga ketika saya menggunakan metode audiovisual menonton, jadi terkadang tidak ada InFocusnya. Kayaknya itu salah satu alat untuk pembelajaran yang saya ingin gunakan. Apakah memang harus berfokus? Maksudnya harus menggunakan alat InFocus, tidak ada alat lain? Tidak ada Bu, kayaknya InFocus, karena anak-anak itu akan melihat suatu pandangan kepada layar gitu. Karena layar pakai InFocus itu agak lebar gitu, agak bisa dilihat, tonton dengan jarak yang jauh gitu. Kalau misalnya tanpa InFocus, Bapak akan terganggu? Terganggu karena tidak akan sempurna gitu pembelajaran yang saya sudah rancang, tapi ketika alat yang digunakannya tidak memadai, maka itu akan mengurangi pembelajaran yang saya rancangkan sejak awal. Biasanya kalau misalnya Bapak sudah ngerencanain penggunaan InFocus, ternyata InFocusnya nggak kebagian gitu. Biasanya Bapak kayak gimana tuh? Apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan tadi ya, jadi menggunakan diskusi gitu. Jadi diskusi tentang materi yang saya pelajari tanpa adanya video yang saya tampakkan gitu. Udah itu aja. Tidak ada, maksudnya Bapak nggak ada solusi lain selain menggunakan InFocus itu untuk anak-anak bisa melihat tayangan atau punya contoh kegiatan? Bapak nggak ada solusi lain? Bisa. Mungkin dengan saya kasih link video melalui grup WA gitu Bu. Jadi anak-anak akan menonton melalui grup WA di HP-nya masing-masing. Itu bisa sih. Cuma tadi
mungkin saya akan lebih persiapkan lebih jauh-jauh hari buat anak-anak itu siap-siap membawa HP dan kuota memadai gitu Bu. Itu aja sih solusi yang saya akan laksanakan ketika memang sudah ada tidak ada fokus benar-benar terjadi seperti itu kayak gitu. Iya, artinya Bapak sudah punya, bisa punya teknik ya, selain dari penggunaan InFocus tersebut. Betul Bu. Betul sekali. Selanjutnya kalau misalnya, eee, dari ketiadaan InFocus ini sebetulnya Bapak punya hikmah nggak, apa ya, punya pembelajaran nggak sih? Oh saya pembelajaran tentang InFocus harus berebutan atau media ajar yang lain harus rebutan, ada hikmahnya nggak Pak? Ada hikmahnya. Tadi jadi lebih lebih saya lebih memikirkan tidak terpaku kepada InFocus doang. Jadi lebih ide-ide saya tentang nanti pembelajaran yang apa namanya yang menggunakan audiovisual bukan hanya InFocus tapi kita gunakan ya tadi media-media lain seperti handphone gitu Bu. Jadi hikmahnya itu sih yang saya dapat kalau memang kita udah benar-benar InFocus sudah nggak ada. Gitu. Iya. Atau Bapak punya, selain itu Bapak punya apa ya, cara lain selain misalnya menggunakan handphone tersebut? Hmm, cara lain menggunakan handphone tersebut. Iya iya, kan tadi misalnya, Bapak ketika tidak ada InFocus, Bapak pakai Hmm. handphone. Handphone itu tadi terkendala dengan kuota misalnya, Ya, nah, Bapak punya cara lain nggak kira-kira, yang bisa Bapak pergunakan andai InFocus-nya sudah habis rebutan, terus kuotanya sudah anak-anak nggak ada kuota gitu, nggak ada internet, atau handphone-nya dipakai kerja misalnya. mm-mm. Ya mungkin saya akan berikan tugas di rumah masing-masing gitu dengan apa yang nanti intinya saya akan kasih link gitu. Ketika memang handphone tidak ada, terus InFocus juga nggak ada, mungkin salah satu yang saya ingin lakukan cara yang ketiga itu mungkin kirim link tersebut kasih ke grup maka anak di rumah akan menonton tersebut dan memberikan tugas refleksi dengan apa yang ditontonnya gitu. Tanggapan umpan Iya. balik gitu. Nanti apa yang akan dilakukan di kelas? Kita akan satu sama lain saya akan menarik atau beberapa siswa untuk mempresentasikan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan ketika menonton yang saya kirimkan link tersebut gitu. Nah, jadi idenya keluar ya, Pak, ya. Betul, Bu. Betul, Bu. Kapan kira-kira ini akan Bapak mulai laksanakan? Yang ya waktu dekat ini, Bu, mungkin minggu depan saya akan laksanakan. Baik, akhirnya sudah ketemu jalan keluarnya nih, Pak. Tujuannya jadi Bapak sudah menemukan tentang apa yang sudah Bapak temukan? Yang saya temukan adalah ketika saya tidak menggunakan media pembelajaran audiovisual seperti InFocus, saya dapat mengeluarkan ide-ide saya, Bu. Ketika memang tidak ada InFocus, maka saya akan melakukan menggunakan handphone masing-masing anak. Tapi ketika anak tidak ada kuota atau HP-nya terpakai, maka saya akan kirimkan link di grup masing-masing dan ditonton di rumah masing-masing dan akan mempresentasikan besoknya gitu Bu. Terima kasih Bu, luar biasa. Sama-sama Bapak. Akhirnya menurut Bapak apa yang Bapak rasakan sekarang? Yang saya rasakan saya dapat menemukan ide-ide ketika saya mendiskusikan permasalahan saya selama ini ketika saya belajar yang dimana saya belum menemukan jalan keluarnya. Tapi ketika saya obrolin dengan ibu, alhamdulillah saya menemukan jalan keluarnya. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang kira-kira Bapak penyadaran di diri Bapak tentang diskusi kita hari ini apa, Pak? Apa yang sudah Bapak sadari atau apa yang sudah Bapak pahami?
yang saya pahami adalah ketika memang ada suatu permasalahan, nggak mungkin permasalahan itu tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau mendiskusikan atau memecahkan masalah dengan orang yang kita ajak bicara atau kita kolaborasi sama teman sejawat gitu Bu. Atau siapapun itu. Akhirnya sekarang kita refleksi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya selain terkait mengenai proses pembelajaran. Saya akan terapkan dengan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan saya tadi kita bicarakan. Mungkin ke depannya saya akan gunakan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Yang tadinya saya menggunakan metode ceramah yang monoton, tapi sekarang saya akan gunakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, bukan hanya menyenangkan, tapi memberikan suatu pemahaman yang sehingga murid-murid saya itu paham dengan apa yang saya berikan pembelajaran. Alhamdulillah sudah tercapai tujuan yang kita maksud. Semoga kedepannya Bapak bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik ya Pak ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam Pak Yasir. bagaimana keadaannya? Baik, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana hari ini, Ibu? Dengan kegiatan hari-harinya? Ya itu Pak yang mau saya komunikasikan, sama seperti hari-hari yang lalu ya, Mm-mm. saya sedang merasakan kondisi di mana, eee, beban pekerjaan itu jadi terasa sangat berat ya Pak ya. Mm-mm. Ditambah lagi, banyak beban selain beban pekerjaan kita juga punya beban pendidikan gitu ya. Jadi Ya. agak sedikit, aduh, belum lagi ditambah beban di rumah. Nah, itu yang saya sedang jadi dilema buat diri saya. Oh, jadi ketika memang ada beban di sekolah, terus ada juga beban di rumah, yang dimana ya itu sesuatu pekerjaan ibu mungkin ya. Terus Iya, yang ketika ibu merasakan seperti itu, apa solusi yang ibu ingin lakukan ke depan? saya sih belum kepikiran solusi ya, Pak, ya. Saat Ya, ini saya masih, apa ya namanya, masih mikir, "Ya Allah kenapa ini kok perasaan capek banget, perasaan banyak banget kerjaannya," gitu, Pak. Jadi belum ketemu saya ini solusinya. oh gitu. Tapi ketika ibu melakukan suatu pekerjaan di sekolah, pekerjaan di rumah, terus bagaimana ibu mengatur jadwal ibu yang begitu padatnya gitu? Untuk tidak ibu agar tidak ya capek seperti yang ibu rasakan seperti ini. Sejauh ini saya sih sudah coba memilah-milah, waktu ya, dalam artian misalnya saya sudah koordinasi dengan bagian kurikulum untuk, pekerjaan di apa, mengatur waktu mengajar saya misalnya Ya. hanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu meskipun saya di dalam sekolah, saya free gitu kan. Jadi saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan beban pendidikan seperti sekarang tugas-tugas atau tugas, jabatan dan lain-lain gitu. Sejauh ini begitu Pak, cuma ternyata ketika di akhir, jam itu, kan seperan waktunya ternyata nggak banyak nih ya, karena jam 2:30 saya harus sudah, keluar dari sekolah, jemput anak saya yang bungsu. Akhirnya dalam waktu jam 1 kan kita selesai istirahat itu jam 1. Hmm. Jam 2 2:30 itu cuma dalam waktu sejam setengah atau 2 jam, paling kerjaan itu nggak selesai gitu. Jadi itu juga bikin yang, aduh
apa ya namanya ya, kentang lagi gitu ya, nggak selesai lagi, nggak tuntas lagi gitu, Pak. Luar biasa ya. Jadi, mungkin dari permasalahan Ibu ketika memang ada jadwal di sekolah, terus memang ada jam tadi jam 1, jam 2 yang Ibu harus Ibu lakukan. Terus bagaimana cara mengantisipasi gitu, Bu? Eh, apa namanya, bentrok antara itu semua gitu. Ketika memang tadi udah diobrolin sama kurikulum, tapi ada nggak jalan yang lain ketika memang Ibu tadi jam 1, jam 2 itu harus seperti apa? Sejauh ini sih yang saya lakukan sejauh ini sih ya seininya ya Pak ya, senggeluyurnya gitu kalau bahasa Sunda mah. Jadi seadanya apa yang bisa dilakukan, misalnya ketika kosong banget, nggak ada kegiatan pergi ke bank atau menyelesaikan problematika kelas atau tidak ngurus keuangan dan lain-lain misalnya, Hmm. kadang saya baru tuh bisa ngerjain kerjaan PGP ini gitu. Tapi kalau misalnya enggak, otomatis itu dikerjainnya malam setelah anak-anak tidur gitu. Dan itu jadi problematika lagi, Pak. Hmm. Karena kan otomatis saya tidurnya larut, besok paginya masih kelayangan, datang ke sekolah ngantuk, akhirnya Hmm. nggak optimal ngajar. Aduh, problem lagi ya. Jadi banyak itu problemnya ya Pak ya. Hmm. Nah, itu untuk problem yang Ibu rasakan, eh, bisa nggak ada yang bisa Ibu perbantukan nggak? Yang ketika memang Ibu ada di sekolah mengajar, terus sebagai bendahara juga, bisa kegiatan-kegiatan ke bank juga. Nah, ketika memang ada Ibu jemput anak, ada nggak yang bisa Ibu tolong minta bantu untuk jemput anak selain Ibu? Sebetulnya ada sih, biasanya kalau memang sudah sangat mendesak gitu ya, kadang saya telepon adik saya untuk tolong dibantu ngehandle yang bungsu misalnya yang pulang jam 3 nanti baru saya ngehandle yang pulang jam setengah 4 atau yang pulang jam 4 gitu. Ya, tapi kan kadang kalau kita minta bantuan sama orang terus-menerus nggak enak juga ya Pak ya. Itu Ya. kadang jadi problem, iya. Tapi ya sebetulnya sih, eee, kita bisa bisa aja sih seininya, dikerjainnya gitu ya. Misalnya kalau nggak pergi ke bank, ya berarti di sekolah ngerjain ini, tapi 2:30 mau nggak mau harus check out gitu ya, harus segera keluar dari sekolah, mmm, jemput anak-anak, ya kalau memang sudah tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Misalnya kadang kalau pas lagi di bank itu kan kadang antri, kita nggak seperan waktunya kadang nggak bisa kita sesuaikan dengan maunya kita ya, Pak, ya. Kadang Iya. pas kondisi seperti itu tuh, itu yang biasanya saya, menghubungi adik-adik saya misalnya untuk minta tolong karena saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, paling itu sih. Oh, Kalau iya. untuk anak ya sebetulnya. Hmm. Jadi memang yang Ibu Puji rasakan ketika memang ada kegiatan-kegiatan ya beban kerja mengajar, terus juga tadi pergi ke bank, ya terus ngantri juga di bank, ya memang kegiatan Ibu ini sangat luar biasa. Tapi ketika Ibu seperti itu, apa namanya bisa terselesaikan nggak apa namanya pekerjaan Ibu satu sama lain? Bisa bisa. Sebetulnya asal kitanya bisa atur maksimal ya. Contoh misalnya kegiatan, kemarin juga punya kegiatan supervisi tuh, Kak, karena kan, selaku wakil kepala sekolah juga punya punya beban supervisi teman-teman, rekan sejawat yang lain.
saya tidak mungkin meninggalkan kelas saya untuk melakukan kegiatan supervisi. Nanti saya nyupervisi rekan sejawat, tapi kelas saya berantakan gitu. Maka yang saya lakukan adalah saya mensupervisi Pak dari jauh. Jadi kebetulan yang disupervisi itu guru olahraga. Saya memberikan note, catatan apa yang beliau harus lakukan, misalnya seperti mengumpulkan RPP, melihat, saya memantau dari jauh, saya pantau, saya komunikasikan, ya saya pantau dari jauh, saya checklistin apa-apa yang saya lihat. Akhirnya jadi seperti itu. Kelas juga tidak saya tinggalkan dari lantai 2 karena memang biasa kalau guru olahraga kan di lapangan, saya di lantai 2 gitu ya. Kelas tidak saya tinggalkan, tetap terpantau, mereka tetap kondusif, yang di lapangan juga selesai. Dan akhirnya refleksi dilakukan di kelas adaptif setelah istirahat siang gitu. Tadi sore ada kegiatan yang saya kan tadi sore misalnya MGMP gitu. Di saat MGMP itu ada beberapa guru yang harus saya supervisi besok. Beliau menghubungi, "Bu Fuji, kapan mau besok supervisi saya mau di jam berapa?" Maka saya sudah mengatur, memplot waktunya meskipun tertulis di kurikulum jam pertama, kedua gitu, tapi saya plot waktunya untuk di jam ke-7 dan ke-8. Ujung-ujungnya pinter-pinter kita juga sih ya Pak ya, mengatur Ya, waktunya. betul. Iya gitu. Ya, jadi menurut Ibu udah terselesaikan masalah yang Ibu lakukan tadi. Jadi pinter-pinter bagaimana Ibu mengatur waktunya ya. Tadi Ya, disinggung bagaimana supervisi ketika memang tidak bisa Ibu jadi tadi tidak pas gitu. Jadi tidak meninggalkan kelas juga, tapi Ibu memberikan notes kepada catatan-catatan kepada yang ingin disupervisi. Ya. iya. Terus bagaimana refleksi yang Ibu terima hari ini? Hari ini kita setelah melakukan coaching ini saya jadi ngerasa, oh iya, sebetulnya jalan keluarnya sederhana ya Pak, yaitu Ya, membagi waktu dengan baik dan mindfulness dengan baik. Artinya ketika memang pada saat itu kita harusnya ngajar, ya ngajarlah dengan maksimal. iya, Kita misalnya harusnya menyelesaikan masalah keuangan, ya selesaikan saja dulu itu. Ketika kita harus membantu supervisi atau membantu kegiatan kepala sekolah, atau juga ketika proses pendidikan ini berlangsung, ya kita mindfulness berada di sini, sehingga kita dapat maksimal menyelesaikan permasalahannya, menemukan masalahnya, serta mencari solusinya, kita juga bisa maksimal. Maka tidak akan ada yang dijadiin PR ya Pak ya. Karena betul. biasanya PR-PR itu yang jadi problem buat kita tuh Kedepannya, kadang. betul. Iya, karena kan kalau udah diabaikan di kemarin, itu besoknya jadi masalah ya Pak. Oh iya, jadi tadi alhamdulillah sudah terpecahkan apa yang menjadi masalah Ibu. Jadi kedepannya mungkin Ibu lakukan seperti itu ya? Iya, kedepannya saya akan berusaha untuk mindfulness gitu. Mindfulness, saya akan mengerjakan apa yang harus saya kerjakan saat itu. Tidak memikirkan kerjaan yang lain yang memang berada di luar pekerjaan saya saat itu di tempat itu, gitu Pak. Ya, dah mungkin cukup ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih Ya, banyak terima Bapak kasih. sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya miliki. Semoga kita semua bisa menyelesaikan masalah-masalah kita yang Amin. mungkin sebenarnya datang hari ke hari, datang selalu gitu, pasti namanya manusia banyak masalah ya Pak. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Yasir. sama-sama Bu Puji.